Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas update atau outlook market crypto di bulan Desember kira-kira bagaimana ya. Apakah bakal hijau, bullish, apakah kita bakal mengalami koreksi tambahan, dan lain-lain dengan adanya berita yang beredar lah gitu ya. Lalu kita coba update juga untuk keadaan market crypto, beberapa news terbaru atau berita terbaru gitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa bantu support channel ini dengan cara share videonya, like, dan juga subscribe ya. And thank you semua untuk supportnya. Kita langsung masuk aja untuk update keadaan market crypto hari ini. Untuk kita lihat, Bitcoin sudah bisa dibilang ada rebound ke 58.200 gitu ya, ke 58.000. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah mengalami bottom dan kita bisa melanjutkan kenaikan lagi gitu. Nanti kita coba cek di teknikalnya sendiri. Kalau kita update, market crypto hari ini cukup hijau dan ada beberapa altcoin yang cukup performing juga ya. Salah satunya adalah Shiba yang sempat mengalami downside yang cukup ini ya, ada cooldown period dan sekarang dia sudah mulai bangun naik sekitar 32%. Nanti kita coba mungkin analisa Shiba lagi. Ada Stacks, ada Terra Luna juga, salah satu kripto fundamental bagus sih kalau menurut saya. Terra Luna, ada Tezos, Aave, HBAR, dan beberapa lagi ya. Tapi salah satu yang mau saya highlight itu sebenarnya di ini sih, nomor 2, yaitu adalah Ethereum atau ETH gitu ya. Kita lihat Ethereum dan naik sekitar 6%, dan ini mungkin bisa menjadi katalis baru sih. Nanti kita bahas nih, kira-kira apa sih yang terjadi kalau misalnya Ethereum naik. Kita coba cek lagi Fear and Greed Index. Untuk Fear and Greed Index kita di 40, artinya ya kita sudah lebih baik daripada kemarin ya. Kemarin orang-orang masih sedikit fear di 33, sekarang sudah fear 40, mungkin udah sedikit lebih percaya diri bahwa market bisa rebound. Pertanyaannya adalah apakah benar gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman juga baru masuk market crypto dan lagi belajar gitu ya, ini saya ada buatkan playlist juga. Yang pertama ini video yang baru kita buat, cara take profit di market crypto, mungkin exit strateginya untuk teman-teman yang baru. Ini saya juga ada buatkan playlist crypto for beginners gitu ya, kalau misalnya teman-teman mau lihat. Nanti mungkin kita tambahkan lagi beberapa video, misalnya seperti edukasi dan lain-lain gitu ya, selama berjalannya waktu. Lalu kalau untuk exchange sendiri, kalau teman-teman yang baru mulai bisa download misalnya Pintu Exchange. Ini cocok untuk kalian yang suka investasi ataupun kalian juga yang misalnya baru mau masuk kripto. Kenapa? Karena platformnya itu sangat mudah, lalu sangat banyak informasi untuk kalian edukasi lah gitu ya. Lalu simple, aman, dan juga nggak ribet gitu ya. Salah satu yang terbaru juga dari Pintu adalah Pintu baru aja rilis tokennya juga, Pintu Token atau PTU. Jadi ini cukup menarik sih sebenarnya, karena kalau misalnya suatu exchange sudah mengeluarkan tokennya sendiri, berarti exchange tersebut memang mau berkembang. Dan memang Pintu Token sendiri udah bisa dibilang mendapatkan funds, mendapatkan dana untuk ekspor lagi, untuk upgrade bisnisnya lagi lah, atau exchange-nya sendiri. Jadi menarik untuk Pintu dan juga untuk PTU juga. Kita sedikit bahas tentang PTU token. Kemarin baru saja dia rilis 1 minggu yang lalu di program Launchpad, dan kita lihat selama mungkin 1 bulan terakhir naik sekitar 3 sampai ke 3,8 dolar, dan sekarang lagi konsolidasi di sekitar 2 dolar. Dan sebenarnya ini cukup ini sih. Kalau teman-teman yang masuk Launchpad misalnya seperti itu, kalau misalnya kalian lihat ini, jangan langsung masuk beli pada saat baru launching langsung beli gitu ya. Biasanya kita tunggu dulu beberapa saat, dimana biarkan satu token itu mencari harganya dulu. Ini kita lihat seperti Pintu mencari harga mungkin di sekitar 2 dolaran. Jadi kalau teman-teman yang bisa membeli Pintu di bawah 2 dolar, sebenarnya itu salah satu yang cukup murah sih kalau menurut saya ya. Ini sudah naik sekitar 20% di hari ini. Nah, itu kira-kira untuk Pintu dan Pintu token. Kita masuk aja sekarang untuk outlooknya di market crypto di bulan Desember. Beberapa hal yang sempat kita highlight juga, ini baru saja Michael Saylor, dia baru pengumuman nih. Michael Saylor salah CEO-nya dari MicroStrategy ya. Kita tahu MicroStrategy ini adalah salah satu perusahaan publik yang memang dia udah terbuka, dia membeli Bitcoin dan hold Bitcoin gitu ya. Dan dia baru aja beli sekitar 7.000 Bitcoin, setara dengan 414 juta dolar gitu ya. Di sekitar harga sini average-nya 59.000, dan dia baru aja bilang nih di tanggal 29 November. Nah, mungkin teman-teman agak sedikit bingung, kenapa MicroStrategy ini membeli Bitcoin cukup banyak gitu ya. Ini sebenarnya bukan hanya duitnya MicroStrategy doang, ini ada beberapa duit dari perusahaan lain. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalnya di Amerika gitu ya, kalau misalnya satu perusahaan hold Bitcoin, itu mereka ada filings yang agak sedikit ribet juga. Jadi lebih banyak perusahaan lebih mudah untuk langsung aja masuk ke dalam MicroStrategy, biar MicroStrategy yang membeli Bitcoinnya. Biasanya sih seperti itu ya. Nanti mungkin kita bisa bahas di lain video kalau misalnya untuk seperti ini. Tapi ini cukup bullish juga sih untuk Michael Saylor yang membeli Bitcoin. Kalau kita lanjut lagi, yang cukup bullish ini there are now an all-time high
9,3 juta. Jadi ada all time high 9,3 juta Bitcoin address. Kita bisa lihat dari sini. Ini adalah Bitcoin address yang mempunyai Bitcoin lebih dari 0,01 Bitcoin. Jadi cukup lumayan, dan artinya apa? Artinya lebih banyak orang yang terekspos terhadap market crypto. Mungkin beberapa dari teman juga kita udah hold Bitcoin juga ya di sini. Salah satunya di sini kita bisa track. Jadi ini cukup menarik, dan saya expect memang number ini akan selalu terus naik lah istilahnya. Kita dari 2010 sampai 2021 trennya memang positif ya. Lalu kalau kita lanjut lagi untuk tren di bulan Desember, kira-kira bagaimana? Biasanya kalau kita bisa perhatikan, kita ke mana ya? Kita ke monthly. Kita untuk Bitcoin kita bisa perhatikan monthly untuk simbolnya Bitcoin gitu ya. Bitcoin monthly returns bisa kita perhatikan. Ini saya coba refresh. Nah, kalau kita lihat ke monthly, biasanya memang di kuartal 4 itu Bitcoin cukup hijau. Kita bisa perhatikan kuartal 4, Oktober, November, Desember cukup hijau, tapi kenapa November ini merah? Gitu ya. Berarti ini mungkin artinya sesuatu yang baru juga untuk Bitcoin, dan ini cukup menarik sih. Kenapa? Karena justru kalau saya lihat pada saat November merah, let's say kita closing merah ya, mungkin ini akan menjadi lengthening cycle, dimana biasanya kita tuh kalau misalnya kita mengalami bull run, mungkin kita bisa mengalami bull run sampai di bulan Januari, ataupun biasanya di bulan Januari ini malah merah. Kita bisa perhatikan naiknya cukup tinggi, lalu di Januari merah. Berarti kalau misalnya November merah, logically mungkin ya di 2022 itu kuartal 1, mungkin di bulan Januari atau Februari, ya kita masih cukup bisa mengalami kenaikan juga sih, seperti itu. Tapi ya ini harus kita perhatikan lebih dalam lagi dari teknikal dan juga berita-berita yang ada ya, nggak bisa semena-mena seperti itu aja. Nah, tapi ini menarik, hopefully di bulan Desember kita masih bisa rebound lagi ya, karena menurut history sebenarnya ini dari 2013 sampai 2022 sampai 2020 ya, 4 tahun merah, 4 tahun hijau, tapi waktu saat hijau kita naik, kenaikannya cukup signifikan. Ada 30%, 38%, 46%, dan yang terakhir itu 13%. Kalau kita cek lagi satu grafik, ini cukup menarik. Grafiknya apa? Ini grafik untuk alts. Berarti ini grafik total 2. Total 2 ini adalah grafik market capitalization untuk crypto, tapi excluding Bitcoin. Artinya apa? Artinya Bitcoin ini nggak masuk gitu. Nah, kalau kita bisa perhatikan altcoinnya ini dari tahun 2015. Saya zoom sedikit ya. Biasanya nanti kita mengalami fase period akumulasi, di mana saat akumulasi telah terjadi, kita ada langsung launch up. Ini kita bisa dinamakan altcoin season ya, altcoin bull run, naiknya cukup pesat gitu ya, naik sekitar 279.000%. Ya ini luar biasa karena memang market cap-nya masih kecil sekali gitu. Dari 2016 ke 2017, lalu kita sempat mengalami period konsolidasi, ada reaccumulation, akumulasi dulu di sini. Lalu ini kita sempat mengalami bull run juga di tahun 2021. Nah, kalau berdasarkan grafik ini, memang proyeksi dia itu kita masih bisa mengalami bull run. Kita bisa perhatikan di level sini ya. Ini ada supportnya, dan memang ini pas di support bandnya juga gitu, yang sempat kita buat juga di teknikalnya. Jadi ya, pertanyaannya adalah apakah altcoin bisa melanjutkan kenaikannya lagi. Tapi kalau misalnya kita lebih teliti lagi ya, bisa kita perhatikan bahwa ini kalau menurut prediksinya, total 2 ini sampai ke sekitar 13 triliun dolar atau 2000, naik sekitar 2.700% dari yang sebelumnya. Apakah mungkin? Sebenarnya kalau menurut saya ini agak sedikit terlalu tinggi, atau mungkin agak sedikit kurang realistis. Kenapa? Karena funds yang masuk itu dari mana? Kita harus lihat juga capital. Kalau misalnya suatu harga mau naik, pasti harus ada orang yang membeli gitu. Pertanyaannya adalah apakah ada yang membeli di saat altcoin lagi naik juga? Itu harus kita perhatikan juga ya. Walaupun untuk outlook mungkin kita masih bisa bullish, tapi mungkin nggak setinggi ini sih kalau menurut saya seperti itu. Nah, lalu kita kalau membahas tentang resiko untuk di bulan Desember, ada beberapa resiko sekarang yang lagi mulai datang ya, berdatangan. Yang pertama ini mungkin kita tahu, yaitu adalah Omicron atau virus corona baru lah istilahnya ya. Kemarin si Jerome Powell ada ngomong bahwa dia berbicara bahwa menurut Jerome Powell, Omicron ini bisa menjadi a threat atau menjadi threat untuk Amerika, ekonomi Amerika dan lain-lain. Jadi misalnya ada, bisa bilang ancaman lagi lah dari COVID yang baru. Tapi ada beberapa orang juga bilang bahwa memang kalau misalnya ada ini justru cukup positif juga sih. Ada bisa dinamakan virus baru, karena kita bisa perhatikan juga seminggu yang lalu kita tahu Amerika ini lagi di dalam fase inflasi yang cukup tinggi gitu, inflasi paling tinggi dalam 30 tahun terakhir gitu ya. Lalu di sini di minggu kemarin pada saat ada FOMC meeting gitu ya, 25% investor mereka lebih
bilang gitu ya, mereka memprediksi bahwa Federal Reserve atau Central Bank Amerika itu would still have interest rates near zero in June 2022. Jadi bunganya itu masih sekitar dekat nol lah istilahnya di pertengahan tahun depan. Gitu. Lalu 75% itu betting atau memprediksi bahwa kira-kira sebelum Juni 2022 itu Federal Reserve udah naikin interest rate-nya. Dan kalau misalnya Federal Reserve udah naikin interest rate-nya, dampaknya mungkin orang nggak akan terlalu masuk ke dalam market crypto atau stock market gitu, karena interest rate udah mulai naik, kira-kira kayak gitu ya. Nah, tapi kalau kita perhatikan lagi, untuk yang gara-gara ada COVID baru, varian COVID baru, kita bisa perhatikan 35% investors sekarang lebih banyak betting bahwa memprediksi bahwa the Fed still have rates near zero gitu. Jadi lebih banyak yang cukup pesimis. Jadi banyak yang bilang, wah ini kalau misalnya ada varian baru mungkin the Fed akan lebih tertunda lagi. Mungkin tapering juga bisa tertunda dengan adanya varian baru seperti ini. Tapi kita belum ada official statement juga sih dari Federal Reserve atau si Jerome Powell tentang mengenai hal itu. Nah, lalu kalau kita perhatikan juga, problemnya itu sebenarnya inflasi. Yang pertama adalah varian baru. Apakah varian baru ini akan menimbulkan panik yang besar gitu ya? Tapi seharusnya enggak sih kalau berdasarkan dari stock market ini. Tapi tetap harus diperhatikan. Lalu yang kedua juga adalah inflasi gitu ya. Kita bisa perhatikan juga, ini adalah M2, yaitu adalah Federal Reserve punya number of dollars, jadi money supply-nya. Kita bisa perhatikan dari tahun 2000 sampai 2010 kenaikannya sekitar 5% annualized growth setiap tahun. Lalu untuk 2010 sampai 2020 naiknya sekitar 7%. Yang hebatnya adalah pada saat terjadi COVID, kenaikannya jadi 40% gitu. Makanya dengan adanya kenaikan money printing, istilahnya ada money printing dan lain-lain, nah ini menyebabkan inflasinya juga naiknya tinggi banget gitu. Bukan hanya terjadi di Amerika, sebenarnya terjadi juga di Eropa. Ini saya ada satu chart juga, kita bisa lihat Eurozone CPI change year on year gitu ya. Ini naiknya sekitar 4,9 dan ini juga termasuk paling tinggi. Kita bisa perhatikan dari tahun 2000-an. Ini hits record high at 4.9% in November since records began in 1997. Jadi artinya paling tinggi sejak 1997 gitu ya. Ini adalah beberapa resiko yang kita bisa lihat. Sekarang masuk aja ke dalam teknikalnya. Untuk secara teknikal, oke ya, kalau kita perhatikan sebenarnya Bitcoin cukup bullish ya. Kita lihat di sini, yang kita lihat memang benar, kita sebab memprediksi bahwa Bitcoin ini bisa aja mengalami penurunan dari trendline ini. Dan biasanya Bitcoin itu sebelum naik ke atas, biasanya dia memang suka fake out ke bawah dulu nih gitu ya. Kalau misalnya mau turun ke bawah, biasanya dia pura-pura breakout terus dia malah ke bawah. Kalau misalnya dia mau naik, dia pura-pura breakdown terus baru naik ke atas. Seperti kasus sebelumnya, kita nggak usah jelaskan lebih detail. Tapi kalau misalnya seperti ini kita lihat, memang sempat terjadi fake breakdown atau penurunan. Mungkin kalau teman-teman yang melihat di sini, wah penurunan di sini udah turun dari trendline, bisa ada panik sedikit gitu ya. Tapi ternyata dia malah naik ke atas. Dan untuk sekarang kita bisa lihat Bitcoin ini lagi di fase persis di dalam resisten. Kita bisa di sini resisten pertama, resisten kedua. Nah, sekarang di resisten ketiga. Nah, sekarang mau percobaan keempat nih. Apakah Bitcoin bisa breakout dari yang garis warna putih ini? Kalau misalnya dia bisa breakout dari garis warna putih ini akan menjadi sentimen positif sih. Kalau breakout dengan volume ya, hopefully dia bisa naik. Ini juga ada possible sih sebenarnya Bitcoin ini membentuk seperti inverse head and shoulder ya. Kita sepertikan seperti ini. Nah, kalau misalnya ada inverse head and shoulder, dia breakout, dia retest, terus dia naik lagi. Dan ini artinya Bitcoin bisa mengalami kenaikan. Untuk sekarang masih sehat gitu ya, dan peluang untuk turun ke bawah lagi menurut saya agak kecil sih sebenarnya. Walaupun ya tadi yang kita lihat dari efek makro itu ya agak susah diprediksi juga. Tapi untuk sekarang masih cukup healthy untuk Bitcoin. Kalau teman-teman yang belum masuk, mungkin tunggu konfirmasi dia breakout aja. Dengan menunggu, kita lihat, wah dia breakout, nah itu baru kita mungkin lebih enak untuk masuk gitu ya. Kalau kita masuk sedikit ke Bitcoin dominance. Nah, kita lihat juga nih Bitcoin dominance-nya turun terus. Kenapa turun terus? Ini bahkan sudah hit target kita ya. Turun terus karena bisa kita perhatikan ke ETH USDT. Nah, kita bisa perhatikan di sini bahwa Ethereum naiknya cukup pesat gitu. Kita bisa perhatikan sendiri nih. Ethereum naiknya cukup pesat sekali. Bahkan dia sudah hampir mau melawan all-time high-nya dia. Kita lihat Ethereum ini di sekitar 4.800 all-time high-nya ya. Jadi ini sekitar hanya 4% lagi, 3% sebelum all time high. Kita lihat tadi Bitcoin masih di ambang resistennya gitu ya. Sekarang kalau kita lihat Ethereum sudah breakout dari resistennya. Sekarang dia sudah breakout. Nah, pertanyaannya adalah apakah Ethereum bisa naik ke atas ini? Jadi ini cukup optimis untuk para altcoin, karena kalau misalnya Ethereum bergerak, altcoinnya bergerak, maka kita bisa lihat Bitcoin dominance-nya turun ya. Karena memang Ethereum-nya bergerak.
Yang salah satu lagi kenapa saya cukup bullish juga, ini bisa kita perhatikan juga dari Ethereum Bitcoin chart. Jadi ini comparison antara Bitcoin dan Ethereum. Kita masuk ke time frame weekly-nya aja deh. Kita lihat kalau di time frame weekly-nya bisa kita perhatikan sendiri. Ini membentuk cup and handle yang besar sekali gitu ya. Ini handle-nya. Dan kalau kita zoom lebih dekat lagi, ini memang sudah ada, bisa kita bilang breakout juga sih dari Ethereum-nya sendiri. Dan kalau misalnya seperti ini artinya mungkin Ethereum bisa outperforming Bitcoin. Kalau misalnya Ethereum bisa outperforming Bitcoin, mungkin altcoin juga akan ikut. Apalagi misalnya Ethereum layer 2 juga mungkin akan kena efek juga gitu ya. Jadi yang namanya cup and handle ini, kalau memang benar-benar bisa breakout. Kalau kita dari volume sendiri masih ada sedikit kecil ya, tapi kita masih menunggu karena ini time frame weekly. Coba kita lihat di time frame daily. Time frame daily volumenya lama-lama juga naik, tapi kita membutuhkan volume yang lebih besar lagi sih sebenarnya kalau benar-benar ini mau breakout ya. Kita masih menunggu lihat closing candle-nya juga. Kira-kira itu, makanya saya cukup bullish juga. Dan itu saja sih video dari saya. Kalau teman-teman suka videonya, jangan lupa like videonya dan juga share ya. And thank you semua. And see you in the next video. Bye-bye.